Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Husna Lubis dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 1. Di sini saya akan memperkenalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Terminologi hadis. Pertama, hadis. Kata hadis secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah ataupun peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk fakta sifat mengandung arti al-jadid, sesuatu yang baru, lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Kedua, al-khabar, berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Ketiga, al-qarib, sesuatu yang dekat. Dengan demikian, pemakaian kata di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakannya antara Al-Quran dengan yang bersifat al-qadim. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Quran. Pertama, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian bisa melihat dalam Al-Quran surah Al-Zumar ayat 23. Kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian juga bisa melihat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 68. Yang ketiga, cerita sejarah atau historical stories. Sahabat-sahabat sekalian juga bisa melihat dalam Al-Quran surah At-Taha ayat 9. Yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih sangat hangat. Nah, sahabat-sahabat sekalian juga bisa melihat dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 3. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Ada beberapa definisi hadis. Hadis adalah segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Hal ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW, seperti yang berkaitan dengan himma atau kemauan, karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaan-kebiasaannya. Kullu ma athara anna Nabi SAW mangqawlu wa fi'lu wa takriri wa sifatu. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pernyataan, pengakuan maupun sifatnya. Nah, ma'asifu ilan Nabi SAW qawlan fa'lan au takriran wa au sifatan. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, takrir maupun sifatnya. Sementara itu, para ahli usul mengemukakan definisi hadis dengan rumusan yang nampak berbeda, yaitu aqaulan Nabi SAW wa af'alahu wa takriyahu ghairi al-Qur'anul Karim mamma yasli an yakunu dalilan isya'ah. Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan ketetapannya selain Al-Quran Al-Karim yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syarak. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Sedangkan menurut istilah terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi SAW, seperti bertahabus di gua Hira maupun sesudah menjadi Rasul. Menurut ulama usul fikih, memberikan definisi sunnah sebagai seluruh yang datang dari Rasulullah SAW selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir yang pantas untuk dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syar'i. Sedangkan menurut ulama fikih adalah setiap yang datang dari Rasul SAW yang bukan fardu dan tidak pula wajib. Nah, khabar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu A. Khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan
kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. B. Khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut al-khabari. C. Khabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau selain Nabi atau selain Nabi. Nah, pendapat ini seorang ahli al-hadis atau ahli as-sunnah berkecimpung di dalamnya. Asar secara etimologi berarti baqiyat al-ashai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat nih. Yang pertama, asar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan yang kedua, asal adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khabar dan asar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Namun, para fuqaha Khurasan membedakannya dengan mengkhususkan al-mauquf, yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat-sahabat dengan sebutan asar, dan al-marfu', yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan istilah kabar. Nah, penjelasan sunnah terhadap Al-Quran sebenarnya merupakan objek kajian usul yang tentunya dibicarakan secara luas dalam buku-buku usul fikih. Namun demikian harus dijelaskan secara singkat agar bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana sunnah menjelaskan Al-Quran. Nah, sunnah menjelaskan Al-Quran dari berbagai segi. Ia menjelaskan ibadah dan hukum yang bersifat global. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat kepada kaum muslimin tanpa menjelaskan waktunya, rukun ataupun jumlah rakaatnya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan melalui praktek sholat beliau dan dengan pengajaran beliau kepada kaum muslimin tentang bagaimana melaksanakan sholat dan tata caranya.